Saudara, hari ini kita akan bicara tentang belas kasih Allah. Nah, saudara, kita bertemu dalam perikop Injil yang kita baca tentang sosok orang yang bernama Matius. Tentu bagi kita nama Matius itu sangat populer, ya sangat terkenal. Karena Matius dikenal sebagai seorang murid Yesus, tetapi juga dia adalah seorang penulis Injil. Nah, saudara, menarik ya, karena justru pada bagian inilah kita bisa melihat sosok orang yang namanya Matius itu yang disebut sebagai penulis Injil, yang adalah murid Tuhan Yesus itu punya latar belakang yang kelam. Ya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Matius itu dikenal sebagai seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Saudara, kalau kita bicara soal pemungut cukai, pemungut pajak, kalau sekarang sih saya lihat Indonesia sudah semakin baik ya. Bagaimana mendorong masyarakatnya untuk taat pajak gitu ya. Karena kan ada slogan mengatakan orang bijak taat pajak gitu kan ya. Nah, tapi walaupun kita tahu bahwa pembenahan demi pembenahan pemerintah dilakukan terkait pajak, pasti ada saja kan oknum-oknum pajak yang tidak bertanggung jawab, yang membuat setiap orang yang mau melaporkan pajak sudah ketar-ketir dulu. Saya ingat dulu mami saya itu seorang pedagang toko besi. Itu kalau udah urusan pajaknya rumit banget kayaknya. Sampai ya istilahnya, karena kita tahu ya bagaimana permainan mereka pada waktu dulu ya. Saya masih SD, SMP gitu ya. Itu ya pokoknya ya namanya mami saya tuh seorang yang rohani juga, selalu mengajak kita apa-apa tuh berdoa gitu ya, menghadapi ya oknum-oknum ini yang nggak bener gitu kan. Nah, saudara-saudara, memang membayar pajak itu sesuatu yang seringkali apalagi orang yang ada di dalam bidang bisnis, pengusaha, pedagang dan lain sebagainya, tentu menginginkan sebenarnya di dalam dirinya kan pelaporan yang baik gitu ya. Tetapi ada oknum-oknum yang memang seringkali berbuat tidak benar. Misalnya bisa saja dikatakan, oh ini pembayaran pajaknya masih kurang bayar gitu ya. Atau mungkin dikatakan bahwa oh laporannya ini masih ada yang salah. Dan berulang-ulang diperbaiki masih tetap salah. Belum lagi mungkin pembayaran pajaknya yang terlalu tinggi ya. Dan ini ujung-ujungnya membuat orang kadang-kadang kalau sudah berurusan sama pajak itu pusingnya bukan main. Saudara, bicara tentang orang membayar pajak pada zaman sekarang, apalagi di dalam perikop yang kita baca. Saudara, perikop yang kita baca ini juga menggambarkan bagaimana seorang Matius ini adalah pemungut pajak pada zaman Romawi yang sebenarnya lebih jelek. Ya, kalau catatan di sini sebenarnya lebih jelek dari apa yang terjadi sekarang. Karena lebih keterlaluan mereka itu. Kenapa bisa begitu gitu ya? Bisa begitu karena memang pemungut-pemungut pajak pada zaman Matius ini, itu pemerintah Romawi itu hanya menerapkan apa yang namanya sistem kontrak tender. Pokoknya saya percayakan nih sama pengusaha. Ya, ada pengusaha Matius, ada pengusaha Sakius gitu ya, yang pemungut pajak juga. Jadi ketika diserahkan begitu, ya, maka mereka tuh seperti ada di dalam pasar bebas yang semau-maunya dan paling buruk begitu ya. Mereka memakai kesempatan itu untuk memaksa, untuk korupsi, untuk penipuan, dan semuanya itu dilakukan sebenarnya telanjang begitu ya. Banyak orang sudah tahu terkait dengan itu. Apalagi sudah berbuat yang tidak benar seperti itu, mereka ini dilindungi juga. Karena ini istilahnya antek-anteknya orang Romawi. Ada tarif pajak pada waktu itu yang sampai mencapai 25%. Yang membuat para petani ini tercekek lehernya, harus membayar sekian banyak. Ada biaya pemungutan uang jalan gitu ya. Atau juga cukai-cukai yang lainnya. Yang menyebabkan mereka itu tidak mungkin ya para petani itu menjual hasil panen mereka itu di luar daerah pajak mereka.
Pokoknya kalau udah mau menjual keluar, wah itu udah makanannya orang-orang pemungut pajak itu. Dan mereka pada akhirnya juga sebagian besar petani itu menjadi miskin. Bahkan menariknya mereka juga berhutang kepada para pemungut pajak ini. Karena itu jelas ya, pemungut pajak ini bagi mereka ini dianggap orang yang berdosa. Ya, karena apa? Karena lebih buruk lagi, mereka itu bukan hanya menguntungkan diri mereka sendiri, mereka juga adalah orang-orang yang dibenci. Ya, kenapa? Karena mereka dianggap pengkhianat ya, terhadap identitas kebaikan dari bangsa Yahudi. Nah, saudara, inilah sebabnya kalau kita melihat apa yang terjadi pada zaman itu, terjadi kehebohan yang besar. Ya, kenapa? Karena kan kita melihat sosok Yesus ya, yang justru dekat dengan para pendosa ini dan khususnya adalah pemungut pajak ini. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus datang ke tengah-tengah mereka, bahkan makan bersama mereka. Ini pasti udah lukanya tambah perih gitu. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, apalagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat gitu ya, yang sudah mencap mereka, menstigma mereka itu sebagai pendosa besar. Nah, saudara, tetapi kita bisa melihat justru disinilah kita melihat bagaimana Yesus mendekati seorang Matius. Dan menariknya di Injil Matius ini, saudara, tidak ada tuh ya cerita tentang tawar-menawar antara Matius dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Pada saat itu kenapa ya seorang Matius ini bisa dengan cepatnya, legowonya, maunya gitu ya, menerima sambutan Yesus untuk menerima menjadi murid-muridnya. Saudara, Matius meskipun orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat pada waktu itu, tetapi Yesus memiliki ya, mata batin yang luar biasa. Ini yang disebut dengan belas kasih. Bagaimana Yesus memanggilnya? Ia memanggil orang-orang yang justru tersingkirkan, orang-orang yang dilihat sebelah mata, orang-orang yang terlantar hidupnya. Itu menjadi ladang belas kasih bagi Yesus. Yesus justru mengatakan kepada Matius bagaimana ia senantiasa ingin bersama-sama ya, dengan justru orang-orang berdosa ini. Nah, saudara, kalau kita melihat perikop ini saja, sebenarnya kita bisa melihat ada sesuatu loh yang bisa kita pelajari dan sangat berharga di dalam perjalanan hidup kita, persekutuan kita, bagaimana pergaulan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat metode yang Tuhan ajarkan dalam mendekati orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang berdosa. Bagaimana kita bisa melihat cara yang Yesus pakai untuk mengingatkan orang-orang ini. Belum tentu ya orang bisa dengan mudah sebenarnya kan menerima nasihat-nasihat. Mau nasihat moral yang paling bagus, mungkin disampaikan dengan kata-kata yang indah, pakai ilustrasi, contoh atau apa. Tapi kalau hatinya sudah membatu, menerima nasihat-nasihat pun akan mental gitu ya. Bahkan mungkin sudah a priori atau sudah tidak mau lagi dinasihati. Nah, tapi kita bisa melihat cara Yesus di sini. Pendekatan yang dilakukan oleh Yesus terhadap Matius itu tidak datang dari sebuah kuliah mimbar tentang agama atau tentang kitab suci. Tapi kita bisa melihat justru Matius itu berubah, mau memperbaharui diri Yesus dengan cara-cara yang mungkin kita nggak habis pikir ya, kok bisa ya dengan cara menyapa, cara mau datang, makan bersama. Ternyata hal-hal yang demikian itu yang menyentuh hati seorang Matius. Dan itu menjadi pintu masuk yang efektif
bagi orang-orang berdosa. Karena kalau kita lihat di dalam perikop kita, ini yang datang bukan hanya Matius ya, tapi juga pemungut-pemungut cukai yang lain. Orang-orang berdosa itu tanpa digembar-gemborkan, dipaksa-paksa, didorong-dorong, hanya dengan sentuhan, sapaan kasih, merasa sama gitu ya. Ternyata malah efektif, masuk. Nah, panggilan kepada Matius ini menjadi cara kita juga belajar untuk sebenarnya memahami orang-orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Baik kehidupan kita yang ada di dalam kehidupan keluarga. Banyak kan konflik, persoalan keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua, anak itu di rumah itu terlalu banyak nasihat moral, spiritual begitu ya. Padahal saudara ini menjadi kunci ya. Kok kenapa seorang Matius itu begitu mudahnya ditarik gitu ya. Padahal tidak gampang loh itu. Ternyata ketika kita mau datang di tengah-tengah orang dalam situasi berdosa itu yang merasa sama. Ya tentu kita bukan dalam arti sama dosanya gitu kan. Tuhan kan tetap kalau bicara dosa tegas gitu ya. Tapi ini kita bicara seorang pendosa. Bagaimana Yesus mau datang ke tengah-tengah mereka. Karena itu juga mungkin pendekatan-pendekatan yang kita lakukan juga harus ada pembaharuan gitu ya, perbaikan. Jangan terlalu banyak kata-kata ngomong. Memang susah sih. Lebih enak cepet. Kayaknya lebih enak cepet ngomong gitu ya. Kayaknya menurut kita gitu ya. Lebih cepat nyampe ke orangnya ya. Padahal itu yang terjadi tidak demikian ya. Yesus justru datang dengan tindakan-tindakan yang sederhana ya. Istilahnya kalau orang mah datang menyapa, lalu ngajak ngobrol, mungkin ngopi-ngopi, mungkin yang sekedar ngerokok gitu ya. Atau sekedar suasana lah, mencairkan suasana yang membuat orang melihat kok saya ternyata diperhitungkan. Saya ternyata tidak ditolak. Saya pendosa yang begitu besar yang dicaci maki ya kalau sekarang mah viral gitu ya. Tapi kok dirangkul begitu luar biasanya oleh Yesus. Nah saudara-saudara, karena itu memang apalagi kalau ini dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang ya. Saya dengar banyak sekali orang tua yang sangat mengeluh ketika tidak mampu berbicara dengan anak-anak mereka. Bagi mereka kalau bicara di WhatsApp itu belum bicara. Tapi bagi anak-anak muda coba ditanya. Ya. Udah di WhatsApp nih. Ya, itu dianggap anak-anak ya udah tahu begitu kan. Mereka udah ngerti. Di WhatsApp-nya berulang-ulang lagi udah kasih. Pokoknya caranya bagaimana dikejar-kejar gitu ya. Nah, saudara, karena itu kita bisa belajar ya dari apa yang dilakukan Yesus itu. Bagaimana kita juga bisa merangkul orang-orang yang terhilang, yang berdosa, yang menjauh. Ya, dengan cara-cara yang prinsipnya tuh ada di dalam diri Yesus itu. Kalau memang pada saat ini kita bisa menyampaikan itu lewat pesan WA ya kenapa tidak gitu kan. Kalau saat ini kita bisa memberi support dengan cara memberikan jempol gitu ya. Di dalam sekarang ini kan namanya media massa, medsos gitu kan. Wah orang senang mencari jempol gitu kan. Ini gimana sih yang beginian gitu ya. Tapi ya memang eranya, zamannya. Dan mungkin itu pendekatan-pendekatan awal yang barangkali melalui itu orang merasa bisa diterima, anak-anak muda bisa diterima. Jadi bisa dilanjut dengan komunikasi. Yang tentu harus dasarnya adalah kasih. Nah karena itulah kita terus belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ini melihat saudara apa yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Allah selalu memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk bisa mengenal siapa Allah. Kalau Allah menginginkan kita itu datang menyambut belas kasih Allah dalam pertobatan, bukankah seperti yang dikatakan Hosea ya, yang tadi kita baca kata-katanya begitu indah. Itu dikatakan di sana, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah
dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ini memang susah. Tapi bukan berarti mustahil. Ya, kalau udah bicara susah itu, tapi kalau di dalam Tuhan tuh tidak ada yang mustahil kan gitu ya. Jangan susah banget titik udah gitu ya. Tapi ini susah tapi tidak mustahil. Dari sini kita bisa melihat Yesus, Allah saja mengatakan ya di dalam kitab Hosea, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah. Sampai mereka mengaku bersalah. Wah, udah kalau misalnya mencari-cari kesalahan paling seneng kan kita ya. Mengkutak-kutik kesalahan orang paling seneng. Tetapi memberi ruang bagi orang mau datang dengan sendirinya dan mengaku kesalahannya itu yang paling sulit. Terus orang bertanya, sampai kapan Bu kalau begitu? Ya kalau Tuhan saja di dalam pembacaan ini mengatakan sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku, sampai mereka dengan sendirinya. Di dalam dirinya ada sebuah pertobatan mau datang kepada Tuhan. Ya sampai itu juga dalam perjalanan hidup kita ketika kita menginginkan orang-orang di sekitar kita untuk berbalik dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena semua itu adalah sebuah proses yang dimana kita bisa belajar untuk mengenal siapa Tuhan. Di dalam Hosea 6 ayat ketiga dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita mengenal Tuhan harus terjatuh dulu. Karena selalu kalau mau menampilkan diri seperti orang Farisi, ahli Taurat yang hidupnya benar, kita nggak pernah tahu tuh belas kasih Tuhan seperti apa. Dan kita bisa melihat di sini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh pada akhirnya bisa mengenal Tuhan dan memakai cara-cara Tuhan dalam pendekatan-pendekatan Tuhan, ya, nanti ini yang dijanjikan Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pasti ujungnya tuh akan ada damai, ada sukacita, ya, seperti air yang mengairi bumi, ya, yang tidak lagi kering gitu ya. Kan kehidupan ini seringkali begitu ya, diwarnai oleh begitu banyak konflik, friksi, perbedaan. Akhirnya hidup ini jadi kering. Orang ketemu satu dengan yang lainnya males begitu kan. Nah saudara, kenapa kita mau melakukan semua itu sih? Tidak lain karena kita ini adalah orang-orang yang hidup beriman. Orang yang mau menyebut dirinya hidup beriman adalah orang yang mau di dalam seluruh kehidupannya. Jadi jangan mempersempit iman itu hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, penyerahan diri. Iman adalah sebuah bentuk konkret juga. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti ya, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Jadi dikenal oleh banyak orang. Nah, kehadiran kita juga untuk mewujudkan belas kasih Allah seperti Allah juga berbelas kasih kepada kita sekalian. Itu juga seharusnya menjadi bagian yang kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Saudara, memang mengajak orang kembali kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan yang panjang dan kadang melelahkan. Sampai kita pada satu titik, Tuhan saya give up, saya tidak mampu. Tapi kalau itu yang terjadi saudara, pasti kita tidak akan menemukan sang fajar, damai sejahtera Allah itu di dalam hidup kita. Kalau Allah sudah mengatakan seperti ini di dalam kitab Hosea, pasti itu bukan hanya sekedar kata-kata kan, indah yang kita dengar, wah bagus ya kata-katanya ya. Bukan. Itu sebuah kenyataan real yang harus kita hidupi, kita wujudkan, dan itu bisa. Karena Tuhan yang memang menyatakan itu kepada kita. Dan oleh karena itu, kalau saat ini saudara kita senantiasa selalu rindu mengalami belas kasih Allah, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan juga belas kasih Allah. Mari datang di dalam cara-cara Allah. Mari datang di dalam apa yang Allah ajarkan lewat segala kesederhanaannya. Mari kita mau masuk ke dalam kehidupan di mana Allah menjadi ladang belas kasih
dan hidup kita pun juga menjadi ladang belas kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.